Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. I'lam anna salam litahalluli minas salati rukunun min arkaniha. Ketahuilah bahwa salam itu yang membuat solat itu menjadi halal. Artinya kita takbir tadi, semua aktivitas yang halal menjadi haram. Dia menjadi halal dengan cara apa? Salam. Salam yang awal. Salam yang kedua itu sunnah. Salam kan 2 kali tuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana? Arah kanan, ya. Yang kanan itu yang rukun. Salam yang kedua sunnah. Akan tetapi kalau sudah niat mau salam yang kedua harus dituntaskan. Kita sudah niat mau salam lagi yang kedua, maka itu harus dituntaskan. Tapi yang dianggap rukun itu adalah salam yang pertama, ya. Dan hukum salamnya wajib, wa fardun min furudiha la tasih illa bihi. Seandainya kita sholat tanpa salam, maka sholatnya tidak sah. Ini masih tasyahud, tahu-tahu langsung dia bubar sholat, gak pakai salam, gak sah. Bagaimana? Sholatnya diulang lagi, i'adatus sholat. Hadza madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahir as-salafi wal khalaf. Ini kesepakatan dari semua imam mazhab, baik Imam Syafi'i juga bersepakat, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Juga Al-Imam Malik juga bersepakat, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah wa Imam Ahmad dan ulama khalaf dan ulama salaf, semuanya sepakat bahwa salam itu rukun sholat. Salam pertama tadi hukumnya wajib. Wal ahadits as-sahih al-masyhurah, begitu juga hadis-hadis yang sahih yang sudah populer juga menyebutkan akan kewajiban salam di dalam sholat. Wa'lam annal akmala fis salami ay yaqula an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi. Ketahuilah bahwa paling sempurnanya salam yaitu dia membaca di posisi kanannya nanti assalamu alaikum warahmatullah. Itu harus pakai alif lam, ya. Assalamu alaikum. Tidak boleh salamu alaikum warahmatullah. Tidak boleh. Khususnya dalam sholat. Mayoritas ulama mengatakan kalau membaca salam tanpa alif lam dalam sholat, mayoritas mengatakan itu bisa membatalkan sholat, dianggap tidak sah. Sudah yang tidak tahu, insya Allah dimaafkan. Sekarang kita belajar yang sudah tahu, diamalkan, ya.
harus pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh salamun alaikum. Wa an yasari assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke sisi kiri, bacaannya juga sama. Assalamualaikum warahmatullah. Wala yustahabbu an yaqula ma'ahu wa barakatuh. Al-Imam Nawawi mengatakan tidak dianjurkan kita menambahkan salam dengan lafaz wa barakatuh. Kalau interaksi di luar sholat, anjurannya makin panjang salamnya makin bagus, makin besar pahalanya. Makanya kalau salam, Nabi katakan Assalamualaikum ashrun, dapat 10 pahala. Orang kedua mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah. Rasul bersabda ishrun, dapat 20 pahala. Orang ketiga datang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wabarakatuh, Rasul mengatakan thalathun, dia dapat 30 pahala. Nah ini konteksnya di luar sholat, saat interaksi kita. Tapi kalau di dalam sholat, afdolnya itu Assalamualaikum warahmatullah, sampai situ saja. Wabarakatuh tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Disunnahkan dalam mazhab kita sholat jenazah, mazhab Syafi'i ya. Kalau sholat jenazah sunnah tambah wabarakatuh, Assalamualaikum. Pas dikata alaikum baru berisyarat mengalihkan pandangan ya. Itu baik di sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan juga sholatul janazah. Lafaz alaikum baru kita mengisyaratkan pandangan. Jadi Assalamualaikum gitu, bukan assalam gitu, bukan. Alaikum baru isyarat pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi, kasih tuntas dulu baru balik, jangan belum selesai balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Imam Romli, Al-Imam Romli, imam besar dalam mazhab Syafi'i, beliau menganjurkan diniatkan salam itu kepada saudara-saudara kita, baik yang manusia, malaikat, dan jin muslim. Karena malaikat juga hadir dalam hadis. Waktu kita sholat, malaikat juga hadir. Dan juga jin-jin muslim yang sholat juga, mereka hadir. Menurut Imam Romli, maka salamnya dalam hati dilintaskan niat untuk saudara-saudara muslim yang manusia, yang bangsa jin, dan juga malaikat. Gitu. Kalau sholat jenazah ditambah salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mustahab dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan. Tapi kalau dalam sholat selain sholat jenazah itu dibatasi hanya sampai kepada warahmatullah ya. Li'annahu khilaf al-mashhur an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qad jaa fi riwayatin li Abi Dawud wa qad dzakarahu jama'atun min ashabina minhum Imamul Haramain wa Zahirun As-Sarhasi wal Imam Ar-Ruyani fil Hilyah. Kenapa tidak dianjurkan menambahkan lafaz barakatuh? Karena ada khilaf dari riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada riwayat yang dianggap kuat, itu Nabi kalau sholat, kalau salam, Assalamualaikum warahmatullah. Sebatas itu saja salam, tidak ditambahkan. Itu pendapat yang populer ya. Akan tetapi ada juga ulama-ulama yang memiliki riwayat Nabi juga pernah sholat, salamnya ditambah dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pendapat demikian. Dan ini riwayat termuat dalam kitab Sunan Abi Dawud
Ya, riwayat tersebut ada dalam kitab Sunan Abi Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah atau 274 Hijriah. Dan ulama-ulama mazhab Syafi'i ada yang berpendapat dianjurkan menambah dengan lafaz wa barakatuh. Di antaranya di sini disebut Imamul Haramain. Tahu Imamul Haramain? Gurunya Imam Ghazali. Gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mazhab Syafi'i. Salah satu andil Imam Syafi'i ini menjadi orang alim dalam bidang fikih adalah gurunya, namanya Al-Imam Haramain. Imam Haramain ini beliau kelahiran tahun 419 Hijriah, wafat 478 Hijriah. Imamul Haramain julukan imam dari dua kota suci, Makkah dan Madinah, karena waktu itu beliau menjadi imam besar di dua tanah suci tersebut, maka dijuluki Imamul Haramain. Nama asli beliau itu Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah, kelahiran Naisabur. Naisabur itu masuk wilayah Iran kalau zaman sekarang. Naisabur. Beliau menulis kitab fikih yang nanti menjadi referensi kitab fikih mazhab Syafi'i yang dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya. Kurang lebih ada 14 jilid berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian beliau menulis kitab fikih usul fikih yang terkenal, ya, kitab Al-Waraqat. Dari kitab Dirayatul Madhab, Al-Imam Al-Ghazali, sang murid yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, ikhtisar, merangkum kitab tersebut. Jadi dirangkum kitab sang guru, berjudul Al-Basit. Al-Basit itu rangkuman dari kitab Nihayatul Matlab. Kalau Nihayatul Matlab 14 jilid, Al-Basit itu kurang lebih 13 jilid. Itu kitab fikih mazhab Syafi'i karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian kitab ini terlalu tebal sehingga menyulitkan para santri untuk belajar di zaman tersebut. Maka Imam Ghazali merangkum lagi. Jadilah satu kitab berjudul Al-Wasit. Al-Wasit juga masih terlalu tebal, dirangkum lagi oleh Imam Ghazali, judulnya Al-Wajiz. Al-Wajiz artinya kitab ringkasan yang diringkas. Kitab ringkasan yang diringkas. Kitab ini istimewa, ya. Kitab ini istimewa sehingga As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf beliau mengatakan laukana Al-Imam Al-Ghazali nabiyya lakanat mu'jizatuhu al-wajiz. Seandainya Imam Ghazali ini seorang nabi, maka mukjizatnya adalah kitab Wajiz. Kitab Al-Wajiz diringkas lagi oleh Imam Ghazali, judulnya Al-Khulasah. Kemudian ulama berikut masuk abad 6 Hijriah, ada Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan kembali kitab Imam Al-Ghazali berjudul Al-Wasit tadi, ya, dengan judul At-Tankih. Kitab At-Tankih karya Imam Nawawi menerangkan kitab Imam Al-Ghazali berjudul Al-Wasit. Kemudian Imam Ar-Rafi'i juga menjelaskan kitab Imam Ghazali yang berjudul Al-Aziz, ya, judulnya awalnya Al-Aziz ala Syarhil Wajiz. Kitab Al-Wajiz diterangkan oleh Imam Rafi'i. Ini kitab induk mazhab Syafi'i yang sekarang ini sampai kepada kita. Wudu kita seperti apa, sholat kita, itu andil dari ulama-ulama ini. Ilmu kita yang kita dapat nikmati saat ini itu barokah mereka, gak bisa dipungkiri. Kita sudah tinggal hasil yang kita nikmati,
Tapi mereka yang meramu, yang mengumpulkan, yang menyeleksi, yang memverifikasi, itu mereka. Nah, Imam Rafi'i ketika menerangkan kitab Al-Wajiz, beliau berikan judul Al-Ajiz. Malamnya mimpi, beliau bermimpi ada suara dari langit menyatakan bahwa tidak boleh kau namakan dengan namaku. Para aulia wa sholihin, ya, mereka punya hubungan kuat dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul Muhammad SAW. Ada salah, ditegur langsung. Walaupun lewat mimpi. Tidak boleh menamakan dengan namaku. Bangun dari tidurnya, Imam Rafi'i memahami bahwa tidak boleh menamakan sesuatu dengan nama Allah. Ada nama Allah yang khusus. Ada yang bisa dinamakan pakai nama Allah, bisa. Tapi ada beberapa nama yang haram digunakan. Seperti apa? Seperti Ar-Razzaq. Gak boleh orang namanya Ar-Razzaq. Abdul Razzaq boleh. Boleh kalau Ar-Razzaq, alif lamnya dibuang. Razzaq. Karena pembeli rizki, yang memberikan rizki yang mutlak itu hanya Allah. Gak ada makhluk yang memberikan rizki. Semua perantara. Jadi ada nama-nama yang haram. Nama-nama Allah itu ada yang haram. Nah, ini dibahas secara rinci oleh Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitab Tahzibul Asma'i wal Lughat. Di situ ada sedikit kutipan tentang masalah nama-nama tersebut. Maka beliau menambahkan namanya yang tadinya nama kitabnya Al-Aziz, ala Syarhil Wajiz, beliau tambahkan dengan kata Fathul Aziz, ala Syarhil Wajiz. Begitu. Di antara nama juga yang haram, nama Allah yang haram digunakan Al-Khaliq. Gak boleh orang namanya Al-Khaliq. Sang pencipta, sang maha pencipta. Makhluk gak bisa. Apalagi namanya Allah, ya. Lebih fatal lagi. Namanya Allah. Itu diatur. Kalau nama-nama malaikat diperbolehkan. Nama-nama malaikat. Cuma yang seram malaikat pencabut nyawa, namanya Israel. Kalau dia datang selalu tegang terus gitu. Siapa yang datang? Israel. Israel yang mana? Malaikat terus. Pencabut nyawa ini. Nama-nama yang haram juga adalah nama-nama yang Allah laknat mereka dalam Al-Quran. Fir'aun. Masa anak dikasih nama Fir'aun? Nanti ditambah laknatullah alaihi. Enak. Iblis yang sudah jelas Allah nyatakan dalam Al-Quran, mereka adalah makhluk-makhluk yang memang tempatnya di neraka, sudah dipastikan. Kalau di surat Yusuf ada wanita di situ, Imra'atun, ya, seorang wanita milik istri dari pejabat Mesir. Itu gak disebut nama. Kenapa? Karena wanita ini pada akhirnya juga bertobat menjadi wanita solehah. Makanya Allah tidak sebut namanya. Tapi kalau sudah disebut Fir'aun, kemudian di situ tempatnya di neraka, disebut kejelekannya, dan namanya disebut, ini orang memang sudah maktub tempatnya di neraka. Maka orang-orang ini jangan diberikan nama tersebut. Kalau perempuan tadi, dalam tafsir, kebanyakan ulama tafsir menyebutkan namanya Zulaikha. Tapi tidak disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya perempuan disebut namanya dalam Al-Quran, satu orang saja. Kalau yang lain tafsiran, ya, tafsiran. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Sayyidah Maryam saja. Selebihnya tafsiran. Sayyidah Zulaikha tafsiran juga, tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Tapi kalau tafsiran wanita banyak sekali. Ada Sayyidah Khadijah di situ, ada Sayyidah Fatimah, masuk dalam ayat-ayat khusus ada. Gitu. Tapi nama yang Allah sebutkan langsung Maryam, itu perempuan. Beliau Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, nama-nama Namrud itu gak bagus tuh, terlaknat semua. Namrud, Korun, ya, siapa nama anaknya? Korun. Haman, ya, Haman juga terlaknat. Nah, ini nama-nama semacam ini dihindari. Kemudian Nabi juga melarang menggunakan nama-nama yang memiliki arti yang tidak baik.
Dulu Nabi ketemu ada seorang wanita namanya Asiyah, artinya wanita tukang maksiat. Rasul ganti Jamilah, perempuan yang cantik. Ada namanya Hazan, sedih. Dan Nabi memerintahkan ganti nama kamu Sahal, satu kemudahan, kebahagiaan. Jadi arti-arti yang tidak baik dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Haramain menyatakan demikian, bahwa tambah wa barakatuhu itu pendapat Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali mendapatkan ilmu fikih itu banyak dari Imam Haramain. Makanya mazhabnya ngikut mazhab Syafi'i. Nah, kitab Fathul Aziz ala Sharhil Waziz yang ditulis oleh Imam Rafi'i, kemudian At-Tanqih yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, itu semua menjelaskan kitabnya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali sumber kitab fikihnya merangkum dari kitab sang guru, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Jadi beliau membolehkan menambahkan wa barakatuh. Kemudian ada ulama lainnya yang membolehkan menambahkan wa barakatuh, namanya Zahir As-Sarhasi, pengarang kitab Usul As-Sarhasi. Ini ulama kelahiran tahun 294 Hijriah, wafat 389 Hijriah. Ya, ulama mazhab Syafi'i juga. Beliau membolehkan menambahkan wa barakatuh. Kemudian ada ulama bernama Ar-Ruyani. Nah, Ar-Ruyani ini ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau punya kitab namanya Al-Bahar fil Madhab, lautan dalam mazhab Syafi'i. Itu kurang lebih ada 14 jilid kitab karangan beliau. Beliau punya kitab karangan lainnya, ada kitab Al-Kafi, ada kitab Musnad As-Sahabah, ada juga kitab Manasis Asy-Syafi'i, nas-nas Imam Syafi'i, dan juga ada beberapa kitab lainnya, Hilyatul Mu'min. Itu adalah kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, ketika menjelaskan biografi beliau, beliau mengatakan beliau ini adalah seorang al-Ghadi, seorang hakim, al-allamah yang banyak menguasai ilmu. Kemudian beliau juga adalah Syekhu Syafi'iyah, guru dari para ulama-ulama mazhab Syafi'i di zamannya. Syekhu Syafi'iyah, fakhrul Islam, kebanggaan umat Islam. Akan tetapi beliau meninggalnya tragis. Beliau kelahiran 415 Hijriah, wafat 502 Hijriah. Wafat pada tanggal 11 Muharram, hari Jumat, di masjid, dibunuh di masjid. Beliau dibunuh. Ya, beliau syahid fi sabilillah, dibunuh oleh satu kelompok yang berbeda faham dengan beliau. Akhirnya beliau dibunuh di dalam masjid tersebut, Masjid Jami' Amil, ya, pada hari Jumat 11 Muharram tahun 502 Hijriah. Beliau ini kuasai mazhab Syafi'i di luar kepala. Semua kitab Imam Syafi'i itu beliau sudah hafal. Semua kitab Imam Syafi'i. Dan murid-murid Imam Syafi'i memiliki karya-karya ilmiah, seluruhnya dihafal oleh beliau. Sehingga beliau pernah mengatakan, "Lau ihtarakat kutubu Syafi'i la amlaituha min hifzi." Seandainya seluruh kitab Imam Syafi'i dan murid-muridnya itu terbakar, artinya mereka punya kitab semua terbakar, sudah gak ada lagi kitab, saya bisa mendikte kembali seluruh kitab tersebut lewat hafalan saya. Seluruhnya saya dikte. Namanya Imam Ar-Ruyani. Ar-Ruyani ini masuk Tabaristan, ya, masuk wilayah Iran juga. Di zaman itu beliau lahir tahun tadi 415, wafat 502 Hijriah. Tinggal di tempat tersebut. Ini Imam mazhab Syafi'i. Padahal ini kapasitas keilmuannya diakui oleh ulama-ulama setelahnya. Dan kitab beliau berjudul Al-Bahru, ya, lautan mazhab Syafi'i. Nah, beliau juga termasuk ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan untuk menambahkan lafaz salam dalam sholat, wa barakatuh.
Ya, ini beberapa ulama yang dikutip oleh Imam Nawawi membolehkan menambahkan wa barakatuh. Nah, terakhir, kemudian di sini Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa kesunahan mengucapkan sigot salam tersebut dan juga mengucapkan salam, baik itu yang wajib salamnya, itu berlaku kepada imam dan makmum. Salamnya itu harus keluar suara, rukun gauli, sekalipun di sholat zuhur maupun sholat asar. An yusmi'a nafsah, kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan dan kitab Al-Majmu', dalam kitab Minhajut Talibin juga disebutkan, dilafatkan sekiranya dia sendiri mendengar bacaan salamnya, jangan dibaca dalam hati. Ya, harus dilafatkan. Begitu juga surat Fatihah, begitu juga takbiratul ihram harus dilafatkan, minimal kita sendiri yang mendengar salam tersebut. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Dan ini juga berlaku baik sholat jamaah maupun sholat sendiri, baik sedikit maupun banyak orang yang hadir, baik dia sholat wajib maupun sholat sunnah, salam tersebut harus dibaca. Dan sigotnya disunnahkan adalah sigot tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dianjurkan oleh mayoritas para ulama.